Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NIM 2017-087793 dari Prodi Sistem Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tugas 3 mata kuliah basis data dengan soal yaitu yang pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, yang pertama kita jalankan terlebih dahulu examnya ya, lalu jalankan apa aja dengan SQL-nya, lalu buka menu admin ya. Ke PHP My Admin, bagian database, nah di sini untuk database rumah sakit ini yang sudah kita buat di tugas 2 sebelumnya. Selanjutnya yaitu melakukan praktikum transaksi. Yang pertama ke bagian routing terlebih dahulu. Di sini akan membuat store prosedurnya. Pertama klik create new routine. Nah, routine nya buat transaksi 1. Untuk parameter ininya kita drop saja. Ketikkan start transaction, lalu insert untuk siang. Lalu tuh sebentar, MySQL-nya mati, bentar kita jalan kembali. Lalu kita klik go. Oh, sudah ada. Sebentar, kita ubah transaksi misalkan 4. Klik go. Oke, kita jalankan execute. Nah, lalu kita klik new routine lagi, kita buat untuk rollbacknya. Transaksi tadi 4, sekarang coba 5. Parameternya kita drop saja. Dan begin start transaction, update set.
kita klik go, kita klik skip, kita klik nyurutin lagi untuk transaksi 6. Ini untuk cek poinnya ya. Start section, insert into pasien, akan 7. Set point, set siang 8 sini back to set point. Insert iya 9 kita klik go, kita execute. Oke, sudah bertambah. Apa yang mengarah kan itu untuk rollback. Lalu kita akan membuat repo data terdistribusinya. Pertama kita buat tabel baru bernama obat. Tambahkan satu kolom lagi untuk ID obat, nama obat, pin kode obat dulu, obat, baru nama obat, harga, lalu stok. ID obat kita buat lainnya 12 untuk ini jadi primary key-nya. Lalu kita checklist auto increment-nya untuk kode obat dan kita buat 6. Mobil kita rubah ke karakter ini 20. Untuk harganya 20 juga, untuk stoknya misalkan 4. Ya, kita save. Sudah bertambah. Kita tambahkan tabel lagi. Transaksi obat. Tambahkan kolom lagi 1. Jadi ini untuk ID transaksi.
ID pasien, jumlah, dan total harga. Kita buat 12 untuk lainnya. Lalu untuk ID transaksi buka primary key, centang juga atau incrementnya. Untuk ID obat kita buat 12 juga, ID pasien 12, jumlah jumlahnya kita buat 4 saja. Lalu kita klik save. Oke, kita buka ke transaksi obat, bagian struktur, checklist, ID transaksi, ID obat, ID pasien, lalu klik index. Nah, lalu muncul kuncinya, lalu ke relation view untuk membuat relasinya sama on direct-nya ke cashier, lalu on update-nya ke cashier. Untuk ID obat yang ada di transaksi obat, kita ke obat, ID obat. Yang kedua yaitu untuk pasiennya yang juga samakan on direct-nya cashier, on update-nya juga cashier. Ini untuk ID pasien. Terus ke tabel pasien, lalu save. Nah, kita coba ke database rumah sakit, kita lihat desain pasien, transaksi obat, obat ya, seperti ini untuk relasinya. Oke, setelah kita membuat relasinya, kita tambahkan data obat dulu, insert ID obat misalkan 1, kode obatnya 01, nama obatnya misalkan Bodrek, harganya misalkan 10.000, stoknya misalkan 60. Yang kedua, ID obat misalkan 2, kode obatnya 002, ini misalkan parah, harganya misalkan 8.000, jumlahnya misalkan 80. Kita klik tuh, kita browse. Nah, gue tambah data obatnya. Terus selanjutnya kita akan membuat trigger, yaitu pemicu otomatis yang berjalan ketika suatu tindakan terjadi di tabel. Kita ke transaksi obat, lalu ke bagian trigger, kita klik new trigger, kita buat namanya TG jual. Itu mas, untuk di bagian definisinya update obat, set stop, jangan stop, obat dengan new ID obat. Oke, lalu klik go. Nah, kita bisa tambahkan, kita cek lagi di bagian obat, kita lihat juga. Nah, kita lihat stoknya ya, untuk Bodrek 60, Alpara 80. Coba transaksi, kita pilih insert, misalkan ID transaksinya 01, ID pasiennya kita coba highlight, jumlahnya misalkan 8.
Jadi kalau tadi produk satunya 10.000 jadi 80.000. Lalu untuk yang kedua, coba dua jawabannya Alpara ya, di PC nya misalkan Tito, jumlahnya misalkan 4, harganya dari 8.000 tidak. Kita klik tuh. Oke, sudah. Kita coba lihat di bagian obat apakah sudah berkurang. Oke, sudah berkurang ya. Yang awalnya untuk board deck ini ada 60 stoknya ya. Tadi untuk triggernya, untuk insert di transaksi obatnya, untuk board deck ini ada 8 ya. Lalu untuk Alpara kita tadi itu 4 stok ya. Dia berkurang 4 menjadi 76. Oke, untuk trigger ini sampai di sini. Oke, untuk tugas 3 mata kuliah basis data cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.